Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antara nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayas dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kelas 2C Manajemen Dakwah. Saya di sini ingin menuntaskan tugas hadis yang diampu oleh dosen Dr. Hamidullah Mahmud LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis larangan ujaran kebencian dan hoaks. Dan isi hadis tersebut saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah. Bihasabi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Hadis ini merupakan pedoman penting dalam menjaga hubungan antar manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala perilaku yang dapat merusak persaudaraan seperti iri hati, kebencian, penghinaan, dan permusuhan. Fokus utama hadis ini adalah membangun masyarakat yang harmonis, menjaga kehormatan dan perasaan sesama. Mari kita bedah dari dalam hadis tersebut. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. La tahasadu artinya adalah janganlah kalian saling dengki. Dari makna kata tersebut adalah hasad. Hasad adalah merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, lalu berharap nikmat tersebut hilang darinya. Penjelasan dari kata hasad yaitu perasaan dengki sering menjadi awal munculnya kebencian. Ketika seseorang iri terhadap keberhasilan orang lain, ia bisa mulai membicarakan keburukannya atau malah menjatuhkannya. Seperti contohnya, kita melihat teman kita sukses dalam berdagang, lalu karena kita iri, kita menjatuhkan dagangan tersebut supaya orang lain bisa lebih ke arah kita untuk membeli. Atau contoh lain, seperti teman kita mendapatkan nilai yang tinggi di kelas, lalu kita iri dengan pencapaian itu, dan kita mulai menjatuhkan dari keburukannya dia, seperti sifat dia yang jelek atau lain sebagainya. Wala tanajasu, yang artinya adalah janganlah kalian saling bertanajusi. Yang artinya tanajusi ini adalah kita licik dalam berdagang. Kita lanjut, yaitu wala tabaghadu wala tadabaru. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci.
yaitu sama lain sesama muslim atau sesama orang lain. La tadabaru, janganlah kalian saling bermusuhan. Seperti larangan balas dendam atau memutuskan tali persaudaraan, itu adalah merupakan contoh dari la tadabaru, la tabaghadu, wala tadabaru. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang hendak dibeli oleh orang lain. Seperti contohnya adalah merebut pelanggan yang sedang bertransaksi dengan pedagang lain dan kita datang untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena al-muslimu akhul muslim, seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Selanjutnya yaitu la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahkiruhu. La yazlimuhu, tidak boleh menzolimi. La yazlimuhu, yazlimuhu berasal dari kata zolama, yang artinya berbuat aniaya atau menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contohnya, kita merenggut hak fisik, mengambil harta secara batil, atau merusak kehormatan orang lain. Yang kedua, wala yakhzuluhu, tidak boleh mengabaikannya. Yakhzuluhu dia ambil dari kata khozala, membiarkan tanpa pertolongan. Contohnya, memberikan bantuan ketika saudara sedang membutuhkan pertolongan atau sedang menzolimi orang lain, kita hendak membantunya, bukan mendiamkannya. Yang ketiga, la yahkiruhu, tidak boleh menghina. Berasal dari kata hakoro, memandang rendah atau kecil. Contohnya, seperti kita meremehkan sesama muslim karena dari segi kondisi fisik, ekonomi, serta latar belakang orang itu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrah. At-taqwa hahuna, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Hahuna, kenapa dalam hadis itu hahuna? Karena ditegaskan bahwa takwa itu ada di dalam hati. Dan Nabi Muhammad menunjuk dadanya sampai 3 kali. Karena takwa bukan sekedar penampilan, melainkan apa yang tertanam di dalam hati kita. Selanjutnya, bihasbim ri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk apabila ia menghina saudara sesama muslim. Makna dari potongan tersebut adalah seseorang tidak perlu melakukan banyak maksiat lain untuk dianggap buruk, karena hanya dengan memiliki sifat sombong yang membuatnya tega meremehkan saudaranya sesama muslim, itu sudah lebih dari cukup untuk menyeret kita ke dalam dosa besar. Kalimat ini merupakan peringatan yang sangat keras atau dikata tahzir. Contohnya seperti meremehkan orang lain dari segi ekonomi, bertindak seenak-enaknya, memandang sebelah mata pada pedagang kaki lima, ojek online, atau petugas kebersihan, dan lain-lain. Karena di zaman sekarang, yang merasa dirinya lebih penting atau lebih tinggi itu lebih seperti berkuasa di dunia. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram. Yang dimaksud haram ini adalah darah, harta, dan kehormatan. Karena 3 hal ini adalah suci dan tidak boleh diganggu. Contohnya seperti darah, kita haram melukai atau membunuh. Yang kedua, harta. Kita haram mencuri, merampas harta orang lain, atau lain sebagainya. Yang ketiga, kehormatan. Haram kita menggibah sesama muslim atau memfitnah, apalagi menjatuhkan nama baik orang itu.
Kesimpulan dari hadis tersebut adalah mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjaga hati, lisan, dan perbuatannya dari segala bentuk kebencian. Karena ujaran kebencian seperti menghina, mengejek, atau memfitnah merupakan perbuatan yang dilarang karena merusak persaudaraan dan kehormatan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang adalah ketakwaan, bukan status, kekayaan, apalagi penampilan. Oleh karena itu, kita harus membiasakan bicara santun, menghormati orang lain, dan menyebarkan kebaikan di dunia nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.